Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari kasih sayang. Happy Valentine Day. Setuju atau tidak setuju, kasih sayang itu pantas kita rayakan. Karena memang kita jati dirinya itu kasih. Kita diciptakan oleh Tuhan yang adalah kasih. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri yang adalah kasih itu. Manusia itu sendiri sudah menakjubkan. Dan karena itu pantas dirayakan. Mengenai sejarahnya tidak penting, kita tidak terikat pada masa lalu. Tetapi kita menyadari bahwa kasih sayang itu penting sekali. Dan itu yang membuat hidup ini menjadi lebih hidup. Itulah yang memotivasi kehidupan kita, kasih sayang. Dan menurut saya kasih sayang adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Karena kasih sayang itu membuat kita menjadi manusiawi, bahkan kemudian menjadi ilahi. Kalau manusia tanpa kasih sayang, dia sama saja dengan binatang. Hanya mengikuti insting saja. Maka yang membedakan manusia dengan binatang ya kasih sayangnya itu. Dalam bahasa kitab suci, digerakkan oleh belas kasih. Motivasinya belas kasih. Maka penting bahwa kita tidak pernah menyerah untuk memperhatikan dan mengasihi. Yang seringkali terjadi kenapa relasi itu gagal, itu karena kurang memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Bahwa memang berbeda pendapat, itu wajar. Dan seharusnya berpikir sederhana, berbeda pendapat sudah, itu hal yang wajar, kita tidak perlu menambahi, memikirkan terlalu jauh. Yang sering terjadi adalah karena beda pendapat, maka kemudian saya tidak suka. Nah, itu sudah terlalu jauh. Beda pendapat dengan tidak suka tidak ada hubungannya. Bisa beda pendapat dan tetap saling mengasihi. Itu bisa, tidak masalah. Justru seperti itu. Dan itu yang terjadi dengan laki-laki dan perempuan. Bukan hanya beda fisiknya, pendapatnya juga beda. Cara berpikir laki-laki beda, cara berpikir wanita beda, dan tidak harus kemudian tidak suka. Nah, berpikir sederhana. Berbeda pendapat, oke, wajar, dan jangan kemudian mempengaruhi sikap dan tindakan selanjutnya. Kenapa relasi seringkali gagal? Karena tidak mengenal dan membatasi diri. Tidak mengenal dirinya adalah kasih itu sendiri. Tidak mengenal bahwa kita ini masing-masing unik. Kalau unik itu ya berbeda. Nah, kalau berbeda itu ya biasa. Jangan kemudian berbeda terus musuh, itu terlalu jauh. Berbeda terus tidak suka, itu terlalu jauh. Berbeda terus tidak berkomunikasi, nah itu terlalu jauh. Menurut saya itu yang membuat relasi ini gagal. Karena ketika berbeda, kemudian kita merasa tidak suka. Nah, keliru. Berbeda itu memang berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan satu pun tidak ada yang sama di dunia ini. Kembar pun beda. Saya ini kembar, tapi ya beda dengan saudara kembar saya. Ya enggak apa-apa, apakah kalau saya berbeda terus saya tidak mencintainya? Nah, yang sering terjadi adalah tidak mampu mengenali diri kita sendiri yang adalah kasih, yang adalah unik dan karena itu berbeda. Kalau mengenal bahwa berbeda, tidak apa-apa. Menerima diri, menerima yang lain dan menghargai bahwa berbeda. Dan karena berbeda justru kita makin kaya. Yang sering terjadi itu kita mengharapkan bahwa kita selalu diterima, dimengerti. Yaitu harapan yang tidak realistis. Dan karena itu relasi banyak yang gagal.
Menurut saya, relasi itu justru yang real, yang unik, yang berbeda, dan kemudian tetap saling menghargai. Saya membayangkan kalau saya mempunyai sahabat yang terus-menerus menepuk-nepuk bahu saya, oh kamu bagus, dan sebagainya. Good. Menurut saya justru relasi saya dengan dia tidak sungguh-sungguh kaya. Karena dia hanya menerima saya yang sekarang. Padahal saya masih bertumbuh, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau hanya afirmasi yang sekarang saja, saya tidak merasa tertantang untuk menjadi pribadi yang versi terbaik saya. Nah, sudah beres. Malah kemudian saya khawatir kalau kemudian saya bertumbuh, nanti teman saya gimana? Dan membosankan kalau hanya menyetujui terus apa yang sedang saya lakukan. Perlu bahwa saya bertentangan, berbeda, ditantang supaya saya sendiri terus maju. Tetapi jangan berhenti memperhatikan. Never stop caring. Nah, beda boleh. Yang sering terjadi kenapa relasi gagal adalah kemudian berhenti perhatian, berhenti mengasihi. Karena berbeda, karena tidak setuju. Kemudian malas. Setiap kali saya ngomong tidak didengarkan, malah dihakimi, ya sudahlah, mendingan saya tidak ngomong saja. Oh, bahaya itu. Karena kemudian komunikasi berhenti. Dan kemudian muncul rasa malas berkomunikasi. Dan kemudian tidak terjadi pertumbuhan. Masing-masing berpegangan pada masa lalunya. Bahwa saya berbicara tidak didengarkan, malah dihakimi, dan selalu beda pendapat. Nah, kalau beda pendapat itu ya enggak apa-apa. Kalau sama semua terus gimana? Tidak terjadi yang namanya communal discernment, penegasan bersama. Nanti kemudian kita kalau salah jalan ya salah semuanya. Mengasihi tetap mengasihi, never stop caring, meskipun beda pendapat. Itu biasa. Dan karena beda pendapat maka bisa kemudian duduk tenang dan kemudian bisa tetap memperhatikan satu sama lain. Kuncinya justru never stop caring. Kendati beda pendapat, kendati kadang-kadang malas, kendati kadang-kadang tidak nyaman, never stop caring. Karena beda pendapat dengan berhenti memperhatikan itu dua hal yang berbeda. Karena itu dalam janji perkawinan dikatakan saya akan tetap mencintaimu. Dalam untung, malang, sehat, sakit, beda pendapat atau sama pendapat tetap mencintai. Karena dua hal yang berbeda dan bisa. Karena itu beda pendapat silahkan berargumen. Tetapi tetap memperhatikan, tetap menghargai. Nah, kesulitannya adalah kalau beda pendapat kadang-kadang cara mengungkapkan perbedaannya menyakitkan. Nah, itu keliru. Saya pernah kok mendengar seorang suami yang menasihati istrinya dengan sangat lembut dan baik hati, tegas. Sudah, jangan marah-marah, jangan sakit hati, jangan terlalu keras. Nanti kamu dikira ngebosi. Itu beda pendapat, tapi diungkapkan dengan tenang, dengan rileks, dan istrinya bisa menerima. Justru malah itu yang penting. Jangan sama terus, tapi cara mengungkapkannya harus tetap penuh perhatian, penuh cinta, digerakkan oleh belas kasih, dan never stop caring. Maka mari kita terbiasa dengan beda pendapat. Tapi saya bisa mengerti, beda pendapat itu tidak nyaman. Yang sering terjadi justru terlalu jauh. Beda pendapat lalu berarti musuh. Beda pendapat berarti tidak sayang lagi. Nah, itu terlalu jauh. Padahal beda pendapat ya memang harus. Lah unik kok berbeda. Kalau sama gimana? Enggak bisa juga. Setiap kepala itu punya pendapatnya masing-masing. Dan karena itu justru kehidupan kita menjadi kaya. Berbeda pendapat itu wajar karena kita unik
tetapi sama-sama dikasihi Allah, sama-sama diberi bekal untuk mampu mengasihi yang berbeda itu. Maka never stop caring, keep loving, happy in loving. Kendati berbeda, kendati tidak mudah, kendati membutuhkan pengorbanan. Kalau sampai memang tidak bisa mencapai satu kesepakatan, be silent and keep loving. Because you are loved. Tuhan memberkati.